Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmalato Konsina dengan NIM 202055202009. Di sini saya akan presentasikan tentang sistem teknologi pada suku Alor. Sejarah suku Alor. Suku Alor adalah suku yang mendiami daratan Pulau Alor, Pantar, dan pulau-pulau kecil di antaranya. Daerah mereka sekarang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka sendiri terdiri atas sejumlah sub-suku bangsa, antara lain suku Abui, Alor, Belagar, Deing, Kabola, Kawel, Kelong, Kemang, Kramang, Kui, Lema, Maneta, Mauta, Seboda, Wersin, dan Buwuli. Pada masa lampau, sub-suku bangsa tersebut masing-masing hidup terasing di daerah perbukitan dan pegunungan, terutama untuk menghindari peperangan dan tekanan dari dunia luar. Di sanalah mereka mendirikan rumah-rumah bertiang kayu bulat, tinggi dan dengan atap dari alang-alang atau ijok berbentuk bulat. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu, daun lontar atau papan. Kepercayaan suku Alor. Pada masa sekarang, orang Alor sudah banyak yang memeluk agama Islam dan Kristen. Agama Islam masuk ke Pantar dan Kalabahi pada zaman pemerintahan Sultan Babula dari Ternate. Religi asli orang Alor masih dianut oleh sebagian sub-suku bangsa. Mereka percaya kepada tokoh maha kuasa yang disebut Lahatala. Tokoh tersebut hanya mungkin dihubungi lewat perantara dewa-dewa seperti Mu Maha Dewa Bumi, Fred Dewa Matahari, Uwi Dewa Bulan. Konsep dewa tertinggi tersebut mungkin berkembang akibat pengaruh agama-agama monoteis yang datang kemudian. Kebudayaan suku Alor. Berbagai macam adat serta kebudayaan di Kabupaten Alor, mulai dari tarian, koleksi bersejarah, dan suku tradisional yang masih lekat dengan tradisinya. Salah satu tarian dari Alor yang terkenal adalah tarian Lego-Lego yang disebut Sohe atau Daris, merupakan tarian tradisional Alor. Tarian tersebut dilakukan secara massal di mana satu dengan lainnya saling bergandengan tangan membentuk melingkar sambil mengelilingi 3 batu bersusun yang disebut mesbah dengan menyanyikan lagu pantun dalam bahasa adat. Biasanya tarian tersebut dilakukan semalaman dengan diiringi gong dan moko. Perkawinan suku Alor. Prinsip hubungan keturunan suku Alor biasanya bersifat patrilineal. Keluarga inti disebut kukus, gabungan dari beberapa kukus menjadi klan kecil yang disebut bala, gabungan dari beberapa bala menjadi klan besar yang disebut laing. Dalam perkawinannya, orang Alor menganut adat eksogami klan. Pihak laki-laki wajib membayar sejumlah belis atau mas kawin secara kontan kepada pihak pemberi wanita. Belis tersebut dapat terdiri atas sejumlah uang, gong, selimut atau sejenis ikat pinggang, dan moko, sejenis genderang untuk mengiringi upacara. Mata pencaharian suku Alor. Mata pencaharian orang Alor pada dasarnya adalah perladangan berpindah dengan teknik tebang dan bakar. Tanaman pokoknya adalah jagung diikuti oleh tanaman padi, ubi kayu, sorghum, dan kacang-kacangan. Selain itu mereka masih melakukan pekerjaan tambahan tradisional lain seperti berburu, menangkap ikan, meramu hasil hutan, dan membuat barang-barang anyaman untuk dibarter. Sama seperti berbagai kegiatan hidup penting lainnya, kegiatan mata pencaharian ini juga mereka atur sesuai dengan hukum adat. Alat musik suku Alor. Alor mempunyai alat musik khas yang mirip gendang yang disebut dengan moko. Alat musik ini biasanya digunakan sebagai alat upacara dan merupakan hasil kebudayaan zaman perunggu. Selain itu juga biasa moko dijadikan sebagai belis, mahar, atau mas kawin. Masyarakat Alor sangat percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, hampir bisa dipastikan tidak ada masyarakat adat di Nusantara yang mengoleksi moko dalam jumlah banyak seperti suku-suku di Alor. Makanan khas suku Alor. Yang pertama, jagung bose. Jagung bose merupakan jenis makanan khas masyarakat Alor. Jenis makanan ini terbuat dari butiran jagung. Yang kedua, kenari. Kenari juga merupakan salah satu ciri khas cemilan masyarakat Alor. Biasanya jagung titi dimakan dengan biji kenari yang sudah dikupas kulitnya. Yang ketiga, kue rambut. Kue rambut terbuat dari campuran adonan tepung dan gula lempeng atau gula lontar. Kemudian digoreng menggunakan alat dan teknik tertentu sehingga menghasilkan kue bertekstur suwir-suwir seperti rambut. Demikianlah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.